Halo semua, izin perkenalkan diri Praja Muda Putri Rami Afi Warangkuti, NPP 34.00050, asal pendaftaran Sumatera Utara. Di sini, aku akan menjelaskan apa itu inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang tidak dapat dikatakan sebagai inflasi, kecuali bila kenaikan harga tersebut secara umum pada barang lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas 4 penyebab inflasi di negara berkembang. Pertama, pertumbuhan uang beredar. Kedua, kenaikan harga impor. Ketiga, krisis pangan. Dan terakhir, kenaikan biaya produksi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh kasus inflasi di negara berkembang. Yang pertama, pertumbuhan uang beredar. Di Zimbabwe pada akhir 2000-an, pemerintah mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai pengeluaran negara yang menyebabkan Zimbabwe mengalami inflasi yang sangat tinggi. Yang kedua, kenaikan harga impor. Di Indonesia, ketika harga minyak dunia naik tajam pada awal 2000-an, biaya impor energi meningkat, menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa yang tergantung pada energi meningkat. Selanjutnya contoh kasus yang ketiga, yaitu krisis pangan. Di Venezuela, krisis pangan ini terjadi karena kebijakan pemerintah yang tidak efektif, produksi dalam negeri yang rendah, dan ketergantungan pada impor, sehingga menyebabkan inflasi pangan sangat tinggi. Selanjutnya ada contoh kasus yang keempat, yaitu kenaikan biaya produksi. Di negara Argentina, kenaikan tarif listrik dan gas yang diputuskan oleh pemerintah pada tahun 2016 mendorong inflasi karena biaya energi yang lebih tinggi sehingga berimbas pada hampir semua sektor ekonomi. Nah, adapun definisi dari deflasi itu adalah penambahan nilai mata uang antara lain dengan pengurangan jumlah uang kertas yang beredar dengan tujuan mengembalikan daya beli yang nilainya turun. Nah, deflasi ini juga merupakan fenomena penurunan harga yang ada di dalam suatu wilayah. Selanjutnya ada penyebab deflasi di negara berkembang. Yang pertama yaitu karena penurunan permintaan konsumen. Yang kedua yaitu karena kebijakan moneter yang ketat. Yang ketiga karena penurunan harga komoditas. Dan yang terakhir yaitu penguatan mata uang. Baik, selanjutnya contoh negara berkembang yang mengalami deflasi. Yang pertama itu India, tahun 2015. India sempat mengalami deflasi pada tahun 2015 yang dipicu oleh penurunan harga minyak dunia dan komoditas lain. Meskipun deflasi ini tidak berlangsung lama, hal ini memberikan tekanan pada pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Baik, yang kedua adalah Brazil. Pada awal 2020, Brazil mengalami deflasi singkat pada awal tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19. Permintaan konsumen turun drastis akibat ketidakpastian ekonomi dan kebijakan perbatasan, sementara harga komoditas juga tertekan. Yang selanjutnya, Cina, tahun 2009. Meskipun Cina sering dianggap sebagai negara maju dalam banyak hal, pada tahun 2009 negara ini sempat mengalami deflasi. Ini terjadi karena krisis finansial global yang menyebabkan penurunan permintaan ekspor dan harga komoditas internasional. Ekonomi global memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap inflasi dan deflasi di Indonesia. Sebagai negara berkembang dengan perekonomian terbuka, maka Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika global, termasuk harga komoditas, perdagangan internasional, serta kebijakan ekonomi dari negara-negara besar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan 2 contoh pengaruh ekonomi global di Indonesia. Yang pertama adalah krisis finansial di tahun 2018. Pada tahun 2018, Indonesia sempat mengalami penurunan harga komoditas, di mana harga minyak tanah juga batu bara menurun secara drastis. Hal ini menyebabkan perlambatan inflasi serta tekanan deflasi di berbagai sektor di Indonesia. Yang kedua adalah pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020.